Pembicara kita pertama ada Ibu Teresia Sinanda. Ya, beliau ini adalah seorang farmasis dari lulusan Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan seorang clinical research, kemudian juga memiliki kompetensi di site management, bioequivalent, testing, cosmetic safety evaluation, and pharmaceutical, kemudian juga health wellness, kemudian ada cosmetic industry sejak dari 2007. Jadi Ibu Teresia ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi kompetensinya, dan beliau juga merupakan seorang professional cosmetic certified safety assessor dan clinical investigator for cosmetic research di Skinproof sejak 2017. Baik, izin menyapa, selamat pagi Ibu Teresia. Halo pagi Mas Fauzi. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Baik Mas, terdengar ya suara saya? Ya, terdengar dengan jelas. Saya izin memanggil dengan Ibu Tere, boleh? Boleh, boleh. Oke. Baik Ibu Tere, tanpa berpanjang kalimat, kami persilakan kepada Ibu Tere untuk mempresentasikan materi yang luar biasa dengan judul yang menarik. Ya. Oke, Baik, saya share kami screen ya persilakan. Mas. Silakan. Sudah terlihat materi saya Mas Fauzi? Sudah terlihat Ibu. Oke. Ya, baik, kami persilahkan. Oke, Oke, selamat pagi Mas Fauzi. Thank you atas invitation-nya, terutama untuk LP Pomumi. Dan saya juga izin menyapa teman-teman peserta webinar hari ini. Untuk topik yang pertama, kalau ngelihat judulnya kan Beauty and Healthy of Vegan Cosmetic ya Mas Fauzi ya. Tapi saya coba izin gabungkan beberapa topik karena kalau kita coba googling vegan kosmetik itu suka identik dengan yang namanya natural, kemudian organik. Jadi saya di sini sebenarnya hanya ingin sharing knowledge aja. Ini pun saya kumpulkan dari beberapa sumber yang nanti semua sumber saya juga bisa share ke teman-teman peserta webinar bahwa ternyata natural dan organik itu ada bedanya. Jadi harapannya setelah mendengar materi ini kita makin aware dengan sebenarnya vegan kosmetik itu masih tren nggak sih saat ini. Kemudian apa secara definisi baik legal maupun dari persepsi customer yang dimaksud dengan organik, natural dan vegan. Dan yang terakhir ini mungkin lebih teknis, ini biasanya akan dipakai, diaplikasikan oleh teman-teman di kosmetik, di manufacture. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kalau kita punya brand dengan mendeklar bahwa klaimnya itu adalah vegan, yang nanti pasti secara materi akan dilengkapi dari yang lebih ahli dari LP Pemui dan dari Pak Susianto terkait dengan definisi vegan itu sendiri. Baik, saya rasa ini materi yang luar biasa. Jadi untuk rekan-rekan sekalian peserta webinar yang hendak bertanya kepada Ibu Teresia dapat mencantumkan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti kami akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Ibu Tere. Kemudian kami juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab langsung di kolom Q&A tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Tere untuk sepenuhnya memaparkan materi dari kosmetik vegan ini. Silakan. Oke, Mas. Oke, yang pertama ini sebenarnya ingin sharing. Mungkin teman-teman udah tahu ya vegan itu udah mulai marak dari kalau saya coba googling sebenarnya kata-kata vegan terutama di dunia kosmetik itu kalau melihat dari timeline di Google itu start dari 2013 udah mulai booming. Dan boomingnya juga karena di drive oleh teman-teman komunitas vegan yang secara kalau vegan kan kita taunya makan ya, konsumsi makanan, lifestyle. Tetapi dia komunitas ini jadi mendrive lifestyle-nya, jadi semua yang dia pakai ingin secara produk ini dianggap vegan. Saya bilang dianggap karena balik lagi vegan nanti at the end pada saat kita mengklaim vegan itu ternyata nggak boleh hanya bilang ini vegan karena ini dari tumbuhan, tapi ternyata ada prosesnya yang harus dilalui. Jadi ini sebenarnya kalau di dunia kosmetik ini udah start dari 2013. Ini datanya mungkin agak lama, tapi ini data yang saya ambil dari Mintel.
Di 2018 secara global 7% itu new product launch sudah mengklaim sebagai vegan. Dan 5 tahun terakhir ini pertumbuhannya sampai mencapai 175%. Itu 5 tahun dari 2013 hingga 2018. Kemudian kita memang agak stop sedikit data soal vegan ini karena pandemi. Nah, sebenarnya sampai sekarang masih tren nggak sih dunia vegan kosmetik ini? Ternyata di 2022 hingga 2023 vegan kosmetik ini sebenarnya masih menjadi tren kosmetik. Data dari Statista ini proyeksi forecast sampai 2025 akan growth sekitar 6,3%. Ini data global. Saya terus terang nggak punya data di Indonesia, saya coba cari nggak ada, tapi ini data global. Tapi kalau melihat kosmetik sekarang, terutama di Instagram, kosmetik lokal itu sudah mendeklar bahwa produknya adalah vegan. Jadi saya anggap vegan kosmetik ini sudah di Indonesia masih menjadi tren. Kemudian yang kenapa dia menjadi tren dan bahkan nanti mungkin ada di next slide, sebenarnya sudah bukan menjadi tren tapi sudah menjadi mainstream karena ada drive terkait dengan, ini ada istilah kerennya untuk Gen Z, ini adalah ethical consumerism. Jadi konsumen yang secara etik, secara lingkungan itu semuanya baik. Nah, kalau diterjemahkan nih di dunia product development, teman-teman industri kosmetik ini menyebutnya sebagai tren clean beauty. Ini saya ambil dari beberapa paper sebenarnya terkait dengan, jadi ada banyak sekali penelitian, beberapa peneliti dia tanya ke konsumen, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan clean beauty? Karena kalau cari, balik lagi ke definisi, itu nggak ada nama clean beauty. Tapi kalau kita serahkan ke konsumen, kita coba cari, kemudian kita kategorikan, ternyata konsumen ini menganggap clean beauty itu ada 4 hal besar. Yang pertama ini bahwa semua produk yang mengklaim clean beauty, dia harus punya science base atau evidence base. Kemudian yang kedua sustainable. Sustainable ini akhir-akhir ini kita sangat tahu ya, terkait dengan recycle packaging, kemudian waterless, penggunaan air lebih hemat. Ini juga menjadi kategori apa sih yang jadi asumsi konsumen terhadap clean beauty. Kemudian juga ada safety concern, ini sudah pasti karena menganggap semua produk yang memasukkan kategori sebagai clean beauty itu dianggap pasti aman. Dan mereka lebih nyaman untuk memakai produk dengan yang punya tagline-nya adalah clean beauty. Dan yang terakhir adalah ethical. Nah, dari 4 kategori ini, saya coba jabarkan. Yang pertama adalah sustainability. Yang dimaksud dengan sustainability ini sebenarnya sangat beragam ya. Tidak hanya terpatok di industri kosmetik saja, jadi lebih luas cakupannya. Yang pasti adalah ESG, ini terkait dengan concern terhadap lingkungan, terhadap kehidupan sosial, kemudian terhadap secara ekonomi, apakah jadi kalau di suatu negara ini sangat membantu ekonomi dari ujung sampai ujung. Terus yang paling penting adalah transparansi kalau di sustainability. Kemudian ada upcycling atau recycling. Ini semakin kita tahu kalau packaging yang warnanya coklat itu identik dengan recycle material. Kemudian kita mungkin sudah meninggalkan packaging yang banyak berbahan base-nya plastik karena dianggap ini membahayakan lingkungan. Ini juga sudah menjadi tren yang diambil terkait dengan clean beauty. Kemudian plant-based ini yang mungkin akan relate dengan vegan, dan yang rata-rata sekarang banyak ya waterless. Di kosmetik ini ada banyak sekali, sekarang sudah banyak formula yang mengklaim sebagai waterless. Ini sebenarnya ingin cerita bahwa value-nya adalah dengan produk ini mereka ikut mereservasi ketersediaan air di bumi. Jadi teknologinya adalah waterless. Kemudian ethical. Yang dimaksud dengan ethical ini berhubungan dengan lifestyle atau belief ya untuk suatu komunitas tertentu. Sehingga apa sih kalau di ethical itu ada terkait dengan fair trade. Ini mungkin teman-teman di kosmetik
yang paling banyak terlihat komunikasi brandnya adalah Body Shop. Yang nomor satu itu Fair Trade. Ini dia mengusung ethical value. Kemudian ada cruelty-free, kemudian ada vegan. Nah, vegan ini masuk ke dalam grupnya ethical. Kemudian ada halal. Kalau halal dulu itu sebenarnya masuknya ke ethical. Tapi kalau sekarang sudah masuk ke safety concern. Jadi halal itu sudah berubah. Yang dulu jadinya bahkan dulu non mandatory, sekarang menjadi mandatory. Nah, itu karena dulu awalnya sebenarnya ethical karena menghargai keyakinan teman-teman kita yang muslim bahwa produk halal itu hanya untuk muslim, tetapi halal kan sudah berubah ya definisinya menjadi aman sehingga sudah bergeser dari ethical menjadi safety. Kemudian science-based claim ini maksudnya adalah bahwa semua produk yang mempunyai klaim itu harus mempunyai bukti yang jelas. Jadi tidak hanya asal klaim saja. Kemudian berkaitan dengan safety concern. Ini berkaitan dengan natural, kemudian organik, kemudian tidak ada toxic chemical. Sebenarnya kalau tidak ada toxic chemical memang secara aturan pun memang tidak boleh. Tetapi kan banyak yang beredar ini kan sekali lagi saya rangkum dari teman-teman kalau konsumen ditanya nih soal ya beauty product itu apa. Oke, itu terkait dengan tren dan kemudian tadi ada beberapa testimonial dari teman-teman di konsumen terkait dengan istilah-istilah natural, organik maupun vegan yang kita bilang sebagai clean beauty. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita coba secara teknikal, secara teori, ada nggak sih definisi? Saya coba cari di semua peraturan yang terkait dengan ini konteksnya kosmetik ya, regulatori terkait dengan kosmetik. Saya coba ambil dari perwakilan di Indonesia, otomatis sudah mewakili ASEAN, kemudian dari Eropa, di UK, kemudian dari US, di FDA, ini sebenarnya tidak ada official atau legal definition terkait dengan definisi terkait dengan wording natural, organik, maupun vegan kosmetik sampai sekarang. Saya bilang sampai sekarang peraturan itu juga pasti akan berubah. Jadi mungkin pada waktu saya menyusun materi ini mungkin ada 1-2 hal yang miss. Kalau memang ada yang nggak sesuai, kita bisa discuss. Nah, tetapi ada nggak sih definisi di luar sana? Ada. Yang mendefinisikan, ini saya ambil, yang pertama adalah ISO. Ini ISO 162128. Ini kalau mau kepo, saya nggak akan discuss terkait dengan artinya secara teknikal karena ternyata rumit sekali perjalanannya. Jadi kalau mau cari tahu sendiri, nanti bisa search aja ISO 16128. Ini banyak dipakai oleh teman-teman dari raw material untuk mendefinisikan natural dan organik. Ini nanti ada indeks, maksudnya indeks naturalnya berapa, indeks organiknya berapa, tapi tidak mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan kosmetik natural dan organik. Yang mendefinisikan yang berkaitan dengan kosmetik ada 2 organisasi. Ini organisasi non-profit ya, Cosmos dan Netsu. Ini bahkan lumayan ketat bahwa natural kosmetik dia harus terdiri dari 95% ingredients natural ataupun derivatnya. Ini natural kosmetik. Kemudian kalau organik kosmetik ini lebih banyak dibahas oleh Cosmos Organic ataupun EcoSearch. Ini juga sama. Ini mirip dengan definisi natural, tetapi yang membedakan kalau natural itu adalah sumbernya. Jadi sumbernya dari alam, hewan, mikroorganisme, kemudian tumbuh-tumbuhan, ini natural. Tapi kalau organik, kita ingat, organik nggak sama dengan natural. Organik adalah prosesnya, bahwa proses mengambil bahan alam tersebut itu secara proses harus organik. Dan organik sendiri memiliki regulasi tersendiri, jadi harus memenuhi regulasi organik. Nah, yang disebut dengan kosmetik organik, harapannya adalah at least 20% dari total ingredients itu harus organik. Ini menurut EcoSearch. Tetapi kalau teman-teman raw material itu, paling enak adalah biasanya mereka punya deklarasinya dari Cosmos atau banyak sekali. Saya cuma ambil 1, 2, 3 sampel, tapi banyak sekali, bahkan setiap negara mungkin punya kecuali Indonesia ya, saya cari nggak ada, itu punya kriterianya tersendiri terkait dengan deklarasi natural dan organik.
Nah sekarang ini banyak banget saya lihat di apa namanya di klaim tepatnya bahwa karena ini natural dan ini organik pasti ini vegan. Ini jawabannya kelihatan sekali sebenarnya. Kalau tadi saya nggak sebutin detail ya, tapi kok natural itu bisa mengandung komposisi dari hewan, sehingga tidak semua natural ataupun organik kosmetik itu tidak sama dengan vegan. Tetapi kalau vegan produk udah pasti natural, karena kalau vegan kan plant based dan itu salah satu materi dari natural. Jadi kebalik, jadi kalau vegan pasti natural, tapi tidak sebaliknya. Oke, sekarang definisi vegan kosmetik. Vegan kosmetik ini definisi yang paling populer diambil dari Vegan Society sebetulnya. Jadi ini definisi yang sama dengan food, ini hanya diganti saja produk diganti dengan kosmetik. Bahwa kosmetik yang dianggap vegan ini tidak mengandung animal ataupun derivatifnya seperti gelatin, kolagen, beeswax, susu gitu ya, honey. Jadi kalau ini bahkan saya juga dulu saya tahunya oh ada kosmetik, ada honey-nya vegan gitu ya, karena kesannya kan natural. Balik lagi karena di pikiran saya natural itu sama dengan vegan. Tetapi ternyata kalau kita lihat definisinya vegan bahwa honey itu adalah derivatifnya dari lebah sehingga tidak bisa dianggap sebagai vegan. Nah, ini mungkin yang banyak jadi mispersepsi di dunia konsumen. Kemudian terkait dengan vegan claim yang ada di kosmetik. Itu banyak sekali, entah itu di packaging, entah itu di marketing media yang lain ya, seperti sosial media, atau di media-media lain, entah itu media mainstream, ataupun mungkin blast, atau flyer, atau apapun, itu sering sekali ada simbol, ataupun ada kata-kata. Sebenarnya ada aturan nggak sih? Secara regulasi memang tidak ada. Tetapi balik lagi, kalau di dunia kosmetik itu kita punya general rule, itu kita punya 6 common kriteria untuk cosmetic claim. Itu yang paling penting, semua yang ditulis di situ itu harus memenuhi 6 kriteria ini. Ini kalau ini udah pas, ini kayaknya udah katam sih kalau teman-teman, kalau peserta di sini banyak yang dari dunia kosmetik. Kemudian terkait dengan simbol kan banyak banget ya, ada 100% vegan, ada lip bunny. Kalau di sini bukan lip bunny, ini cuma kepala bunny-nya aja. Ini cruelty free and vegan. Ini betul nggak sih simbolnya? Betul. Simbol ini adalah simbol yang dikeluarkan oleh badan non-profit yang bisa mensertifikasi. Jadi kalau memang mau mencantumkan misalnya vegan yang seperti ini, ya lakukanlah sertifikasi di badan yang memang mengeluarkan simbol ini. Jadi jangan asal pasang simbol. Kecuali kalau cuma simbolnya tulisan vegan gitu ya, itu general simbol. Nah, sekarang vegan sama cruelty free. Ini yang juga miskonsepsi yang kedua. Apakah vegan sama dengan cruelty free? Kalau secara definisi sebenarnya jelas, itu beda. Kalau vegan ini konteksnya adalah kandungannya, kalau cruelty free ini konteksnya adalah bahwa bahan atau ingredients itu pada saat proses manufacturing ataupun proses development-nya sama sekali tidak menggunakan animal sebagai media untuk testing. Jadi secara definisi itu udah beda. Jadi kalau vegan produk mungkin nggak dites ke animal, bisa saja terkait dengan development. Jadi kalau di development produk untuk natural komposisi untuk menjadi benar-benar raw material kosmetik kan butuh proses yang panjang. Meskipun sebenarnya kalau di Eropa itu sudah memban non animal testing ya. Jadi kalau ingredients yang dari mereka, kalau yang baru-baru itu pasti sudah tidak animal testing lagi, sudah menggunakan metode yang lain. Tetapi tetap saja vegan itu bisa jadi dia tidak cruelty free karena kemungkinan bisa dites ke animal. Nah, kalau semua produk cruelty free apakah vegan? Ini juga pas, ini lebih gede lagi bahwa cruelty free itu memang tidak perlu untuk vegan karena banyak sekali bahan-bahan lain yang tidak diklaim vegan tapi dia memang digunakan untuk kosmetik. Nah, evidence-nya sebenarnya beda. Yang sangat membedakan kalau di vegan ini acknowledge-nya by Vegan Society. Kemudian kalau di cruelty free ini certification-nya contohnya adalah PETA, Lip Bunny, Ethical Elephant, ataupun material declaration dari tim-tim supplier,
Itu banyak sekali. Jadi beda sekali ya ininya artinya. Nah, sekarang yang terakhir nih, ini juga miskonsepsi yang ketiga. Vegan kosmetik sama nggak dengan safe kosmetik? Kalau kata-katanya udah kosmetik, harusnya itu adalah aman. Jadi mau vegan kosmetik, mau kosmetik yang non-vegan, pasti aman. Itu nomor satu. Karena itu secara compliance itu adalah mandatory. Jadi kalau semua kosmetik yang lain yang beredar yang non-vegan, itu juga pasti aman. Jadi sepanjang vegan kosmetik itu memang di development, diproduksi, dan disediakan datanya dan diuji keamanannya, itu pasti aman. Tapi kalau ada vegan produk yang tidak melalui safety assessment ataupun uji keamanan yang proper, itu belum dipastikan aman. Jadi pilih vegan kosmetik pun juga harus pilih-pilih. Karena tidak selalu vegan kosmetik itu aman. Ini jadi kalau saya coba summary-kan ya dari tiga yang kita tahu nih di teman-teman konsumen, sebenarnya semuanya itu berkaitan. Jadi kalau saya punya tiga diagram bahwa semua vegan produk udah pasti natural. Ya, jadi kok natural ingredients ini kan masih mengandung animal, jadi ini belum pasti vegan. Jadi vegan ada di circle-nya sendiri. Kemudian semua produk vegan itu pasti natural, dan yang produk yang cruelty free bisa jadi dia mengandung komposisi ataupun material yang berasal dari natural ataupun animal, ini cruelty free. Nah, kalau ideal banget nih, kalau tadi ethical di Clean Beauty Universe itu ada satu kolom ethical yang semuanya diborong klaimnya natural, vegan, dan cruelty ingredients. Itu bisa jadi. Balik lagi, berarti kalau ada produk yang diklaim di diagram paling tengah ini, dia memiliki bukti paling banyak di antara yang lainnya. Ini contohnya saya ambil dari raw material. Jadi kalau raw material ini contohnya bilang the product above is suitable for vegetarian dan vegan. Ini adalah salah satu bukti deklarasi. Tetapi yang paling penting sebenarnya bukan deklarasi ini. Kalau suppliernya harusnya dia juga bisa memberikan sertifikasi bodinya by siapa ya, dia mengklaim dia tuh vegetarian dan vegan. Karena ini kan hanya pernyataan dari supplier terhadap customer. Tetapi yang paling penting minta sertifikat vegannya, itu juga penting. Kemudian kalau tadi berkaitan dengan keamanan, ini juga sering saya dengar juga, sebenarnya vegan kosmetik itu paling aman nggak sih buat kulit? Jawabannya sebenarnya enggak. Jadi vegan kosmetik itu kalau memang prosesnya sudah melalui uji keamanan, itu sudah pasti aman. Tetapi tetap ada benefitnya nggak buat kulit? Tetap ada. Karena kalau dilihat biasanya vegan kosmetik itu formulanya jauh lebih sederhana. Karena dia ingin meningkatkan semua material plant base-nya, kemudian ingredients yang chemical diturunkan. Itu rata-rata vegan kosmetik kalau secara formula tuh nanti mungkin teman-teman formula bisa discuss. Harusnya sih lebih porsinya lebih besar, sehingga terutama ini teman-teman yang punya kulit sensitif, yang sangat sensitif terhadap chemical ingredients, pasti lebih cocok. Jadi vegan kosmetik ini memang sangat cocok untuk konsumen dengan kulit yang sensitif. Jadi kalau punya sering ada masalah, nggak cocok sana sini, coba cari yang vegan kosmetik ini biasanya lebih mild untuk skin. Nah, kemudian kalau dari sisi konsumen, dari sisi manufacturer sendiri, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Pada intinya, kita harus responsibel dengan apa yang kita mau declare. Kalau dilihat sekarang, vegan produk itu biasanya declare dari simple assessment aja, ataupun bahkan tidak ada assessment sama sekali, karena dia melihat ini kayaknya dari tumbuhan deh, ya udah saya declare vegan deh. Itu incorrect assumption maksudnya. Kalau bisa juga simple assessment. Kalau dia tidak tahu definisi vegan sendiri, itu akan bahaya juga. Kemudian yang paling common adalah dari supplier declaration. Jadi raw materialnya dilengkapi deklarasi dari supplier, kemudian dia declare itu sebagai vegan.
Itu yang banyak dilakukan sekarang. Tetapi makin ke sini, terutama ini manufacturer besar, untuk apa ya, mereka mempunyai prosedur lebih proper sebenarnya untuk bisa memiliki vegan claim. Jadi risk assessment-nya itu punya konteks khusus terkait dengan vegan analysis, kemudian bahkan punya hasil laboratoriumnya sendiri, baik raw material, baik finish product, itu animal DNA analysis, kemudian ada deklarasi juga dari Vegan Society. Ini yang juga banyak dilakukan oleh teman-teman industri kosmetik. Kembali lagi, ini kan belum masuk regulasi ya. Ini kan sebenarnya voluntary, jadi mandatori. Jadi kita hanya lebih men-trigger bahwa ya kamu responsibel lah terhadap apa yang kamu klaim, sehingga lakukan semua datanya itu dengan proper. Jadi memang sifatnya adalah rekomendasi, bukan mandatori. Ini contohnya beberapa produk kosmetik yang secara ini saya ambil random ya, tidak mengecilkan sama sekali, tidak mengecilkan produk-produk yang memang betul vegan, tetapi saya coba lihat dari komunikasinya, dari iklan-iklannya, dari bahasa di websitenya, itu terang-terangan memiliki klaim vegan. Yang pertama ini Lash Cosmetics dari Amerika ya, ini mungkin kalau beberapa yang tahu, ini kosmetik yang benar-benar ini bahkan expirednya sangat pendek karena semuanya adalah plant based. Kemudian ini punya dia 100% vegetarian. Ini dia nggak ada simbol nih sama sekali. Ini adalah simbol yang dia create sendiri hanya untuk visual. Kemudian ethical buying, fighting animal testing. Jadi dia tidak menggunakan simbol-simbol generik yang lip bunny ataupun vegan, itu dia tidak pakai. Tetapi mungkin ada baiknya kalau mau dicari ya mungkin dari manajemennya kelas pasti punya sertifikasi sendiri. Ini The Body Shop. Kalau ingat 2-3 tahun terakhir ini Body Shop merecycle semua packagingnya. Bahkan semua formulanya dia juga berubah. Banyak parfum yang tidak ada lagi karena ternyata semua produknya dia ingin semua 100% vegan. Jadi Body Shop ini salah satu yang paling kuat resonansinya terkait dengan vegan claim. Ini contohnya saja, ini di websitenya juga dia jelas-jelas mengklaim sebagai vegan. Kemudian ini satu produk juga, ini dari lokal, Naturally Speaking. Ini semua produknya dari buah-buahan. Ini contohnya dari avocado. Ini juga mengklaim sebagai vegan formula. Dan ada juga non-toxic dengan safety ingredients. Ini sebenarnya menjawab dari tadi di awal. Kalau kita coba catat apa yang dianggap vegan, dianggap clean beauty, ini semua kata-kata ada semua di sini. Oke, ini ada 2 slide terakhir. Ini sebenarnya men-summary sih dari apa yang saya coba share yang terkait dengan vegan claim. Jadi kalau vegan claim, balik lagi, vegan claim ini adalah sesuatu yang sebenarnya mungkin ada juga yang menganggap sebagai trend claim. Tetapi yang paling tepat adalah emotional claim. Karena ini sebenarnya menghubungkan antara produk dengan apa yang menjadi value-nya dari customer. Jadi ini banyak dipakai untuk untuk meningkatkan engagement ke customer, bahwa brand owner respect value dari teman-teman vegan society. Ini makanya lebih cocok sebagai emotional claim. Dan key point yang kedua, yang paling penting sebenarnya adalah apapun klaimnya, termasuk dengan vegan claim, itu adalah sebagai harus dianggap sebagai credibility produk yang menjadi informasi yang betul dan customer juga tahu dan harus transparan kenapa sih produk ini vegan gitu ya. Jadi paling enggak dengan men-treat seperti itu sebuah produk kosmetik, brand owner, manufacturing akan semakin responsibel untuk meng-create formula komunikasi dalam marketing activity-nya terkait dengan vegan claim. Nggak cuma vegan claim saja sebenarnya semua klaim yang nempel di produk. Dari saya itu aja, Mas Fauzi. Ini ada beberapa nanti kayaknya di-share ya. Nanti tanya ke Mas Fauzi, ini ada beberapa literatur. Ini juga beberapa peraturan yang saya juga share, nanti bisa dibaca oleh teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Tere atas pemaparannya. Rekan-rekan, untuk link materi akan kami sematkan di layar
webinar Bapak Ibu semuanya di akhir acara. Jadi bisa mendownload materi tersebut di akhir acara. Baik, Ibu Tere, kita persilahkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ini ada yang sudah raise hand dari Ibu Tintisha Aryani. Kami persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Teresia. Halo, Ibu Tin? Apa suara saya terdengar? Ya, Ibu Tin, kami persilakan untuk bertanya. Sudah bisa bertanya secara langsung. Oke, belum ada respon ya. Baik, kalau begitu saya akan ya, saya coba bacakan terlebih dahulu, Ibu Tere. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih dari Ibu Harni Pangestika. Kita akan jawab secara langsung. Yang pertama, bagaimana penerimaan konsumen terhadap klaim natural organik vegan? Apakah memang klaim-klaim tersebut menjadi daya tarik dan memiliki keunggulan dalam menarik konsumen? Oke, saya coba jawab ya, Ya, Bu Harni. Ini sebenarnya agak-agak tricky. Balik betul. lagi target produknya, karena kalau dilihat vegan ini meskipun secara tren sebenarnya vegan itu dari yang niche market udah jadi mainstream, tapi balik lagi nih kalau di Indonesia apakah sudah menjadi target market yang besar? Kalau di Indonesia kalau yang di Indonesia ini mesti dengan data ya. Saya nggak terlalu pede untuk share apakah menarik atau tidak. Kalau memang satu di vegan society itu udah pasti menarik karena itu menjadi pilihan utama dari teman-teman vegan yang ingin semua aspek kehidupannya itu memakai produk yang vegan. Itu kalau memang target produknya untuk teman-teman yang belief-nya bukan belief ya, lifestyle-nya adalah vegan, itu udah pasti menarik. Kemudian yang kedua, mungkin lebih ke arah komunikasi. Kalau kita ingin vegan claim diasosiasikan dengan yang lebih aman, kemudian itu akan menjadi daya tarik sih. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan produk sebenarnya yang paling penting. Yang menjadi daya tarik kan sebenarnya natural dan organik nih. Jadi mungkin menghubungkan antara natural organik disambungkan dengan vegan meramunya aja sih Bu Harni. Tapi kalau melihat data tetap menjadi menarik Bu Harni. Tapi balik lagi sebenarnya kalau di masyarakat Indonesia sendiri seperti apa? Nanti mungkin yang lebih paham nanti Pak Susianto nih. Sebenarnya kalau di Indonesia itu apa sih lifestyle-nya? Apakah sampai ke kosmetik juga dia pasti pilih vegan? Ini juga menarik sih untuk dilihat. Tapi kalau saya ini opini pribadi tetap menjadi daya tarik Bu. Sepanjang kita bisa bikin komunikasi yang menarik bahwa vegan ini relate dengan keamanan produk. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Tere. Semoga dapat menjawab. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau diperdalam, bisa lanjut ya di kolom Q&A. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan menarik dari Ibu Rahma Widiati. Ini saya Rahma dari PT Karis Agung Putrajaya ingin bertanya kepada Ibu Teresia terkait klaim vegan berarti tidak bisa dengan hanya support vegan declaration dari supplier masing-masing bahan baku. Lalu untuk klaim vegan, apakah bisa hanya zat aktifnya saja yang vegan atau seluruhnya termasuk bahan tambahan kosmetik, Bu? Terima kasih. Oke, ya. Silakan. Baik Bu Rahma, kalau tadi bilang bisa atau tidak bisa, kembali lagi Bu, kita kan belum ada rules-nya ya di Badan POM. Rules-nya kita lebih ke arah mengacu kepada bukti saja. Kalau sekarang yang bisa disupport adalah dengan vegan declaration dari supplier masing-masing, sepanjang yang saya tahu masih bisa Bu. Jadi jangan khawatir sih. Kalau sebenarnya konteksnya sebenarnya kita ingin merekomendasikan untuk lebih banyak buktinya. Tapi sampai sekarang deklarasi dari supplier itu sudah cukup. Yang paling penting sebenarnya Bu Rahma pada waktu menerima deklarasi dari supplier juga harus dilihat sih apakah deklarasinya dari mana, dia tesnya di mana gitu. Meskipun kita mungkin nggak tahu tempat tesnya di mana, tapi kita perlu kepo juga gitu. Balik lagi ke kalau yang saya tahu
Ini memang belum masuk regulasi, jadi tenang aja, belum sampai sekompleks itu pemenuhan datanya. Jadi kalau memang bisa mengumpulkan deklarasi dari semua supplier bahan baku itu sudah sangat baik, itu sudah menjadi inisiatif yang baik sih untuk konsumen sekarang. Kemudian untuk klaim vegan, apakah hanya bisa zat aktifnya saja atau seluruh termasuk bahan tambahan kosmetik? Oke, Bu Rahma koreksi saya ya, karena balik lagi kalau melihat dari kata-kata vegan, seharusnya semuanya. Kalau melihat dari definisi ya Bu, tapi balik lagi tidak ada definisi yang mengatakan secara kategori produk itu harus berapa persen. Ini lebih baik sih kalau dari saya ketimbang hanya sebagian yang bisa deklarasi vegan, ya kenapa enggak semuanya deklarasinya vegan. Seperti itu sih Bu Rahma. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Yunita Diani. Bagaimana cara konsumen memastikan suatu produk vegan atau tidak apabila tidak ada simbol vegan pada packagingnya, Bu? Hanya pada klaim dari iklan. Apakah kita bisa cek keabsahan simbol atau klaim tersebut yang dideklarasikan oleh produk tersebut? Jadi ini tanpa ada simbol yang mungkin tadi dijelaskan Ibu ya, yang harus mengikuti daripada prosedur sertifikasi ini. Nah, bagaimana kita coba memastikan satu produk tersebut kalau hanya ada di iklan saja, oh ini vegan Bu. Ya, oke. Kalau di Indonesia nggak bisa, yang saya tahu ya, karena produk itu tidak didaftarkan. Jadi kalau memastikan produknya aman, terdaftar Badan POM udah bisa ya, karena kan kita bisa cek di websitenya Badan POM, masukkan nomor registrasinya, keluar bahwa ini produk yang diregistrasi di Badan POM. Tapi kalau sampai melihat apakah produk ini vegan, di Indonesia nggak ada, karena tidak ada yang mendaftarkan atau secara sampai sekarang belum ada badan, atau mungkin ini menjadi inisiatifnya Pak Susianto nanti, bahwa produk itu diregistrasikan. Tetapi kalau di luar banyak sekali, jadi banyak badan, misalnya Ethical Elephant, Natru, Cosmos, itu menyediakan informasi kepada konsumen. Jadi jika ingin produknya di-acknowledge sebagai vegan di dalam direktorinya, itu bisa masuk ke sana. Jadi kalau di teman-teman yang di luar, kalau mereka sangat conscious terhadap kebetulan atau kebenaran deklarasi vegan, mereka akan search ini sudah masuk sertifikasi di mana aja, itu bisa. Tapi rasanya kalau di Indonesia belum bisa. Tapi kalau memang mau inisiatif didaftarkan di luar, itu boleh-boleh saja. Gitu. Jadi jawabannya belum ada sih, Mas Fauzi. Baik, lumayan menarik Bu ya. Jadi memang kalau di Indonesia kita masih ada batas. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya melihat pertanyaan di sini ada dari banyak tentang sertifikasi ya dan juga pengujian. Itu akan kami bahas di dua materi selanjutnya. Jadi Ibu Bapak mohon keep pertanyaannya, kita akan coba jawab terkait dengan registrasi, sertifikasi itu di materi-materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Tri Yayu Bintari. Izin menanyakan apakah klaim dari EcoCert hanya untuk di raw material? Apakah boleh untuk finish product juga atau finish good juga? Oke, Bu Tri, saya harus cek ya, karena setahu saya EcoCert kebanyakan ini di raw material, Bu. Karena kalau di finish product, ini terlalu kompleks sih, karena pemenuhan datanya banyak sekali. Jadi rata-rata kebanyakan di raw material sih. Kalau produk finish produk itu rasanya jarang sekali yang dimasukkan asesmennya ke dalam EcoCert. Karena prosesnya kan panjang ya di EcoCert. Jadi rasanya rata-rata jarang sih finish good dimasukkan ke sana. Iya, baik. Oke, ada selanjutnya nih Bu, dari Ibu Farah Khadila, mungkin nanti bisa dimention juga ya. Apakah harus ada pengujian tertentu untuk mencantumkan klaim sebagai kosmetik natural dan organik, Bu? Oke, sampai sekarang tidak ada, Bu Farah.
Jadi cukup saja lakukan review terhadap ingredients-nya, kemudian gali datanya dari supplier, dia punya sertifikasinya nggak dia sebagai natural ataupun organik, karena kalau dibilang sertifikasi memang tidak ada. Bahkan di ISO pun tidak menyediakan sertifikasi. ISO itu hanya menyediakan guidance untuk teman-teman raw material bagaimana mengklaim indeks natural ataupun indeks organik dari suatu material. Jadi tidak ada Bu. Kita minta data saja ke teman-teman supplier, teman-teman raw material, kita minta datanya semua terkait dengan data natural dan organik. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini untuk membuka diskusi, tadi ada juga yang raise hand dari Ibu Elvi Setianingsih. Kami persilakan untuk bertanya secara langsung. Ibu Elvi, halo. Ya, sudah kami allow ya Ibu untuk dapat bertanya secara langsung. Silakan diaktifkan mikrofonnya, kemudian bertanya secara langsung. Halo, Bu Elvi. Iya, halo. Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, Bu Tere. Halo, Bu Elvi. Iya, saya mau tanya, untuk badan sertifikasi seperti PETA, kemudian untuk EcoCert, itu kalau di Indonesia untuk yang sertifikasi vegan, kemudian untuk natural dan organik, itu ada badan yang di Indonesia ada nggak ya, Bu? Bu, sepanjang yang saya tahu belum ada, Bu. Nah, kalau yang untuk vegan ini sebenarnya yang sedang diinisiasi ya dengan Pak Susianto, dengan teman-teman dari LP Pomui ini, bahwa kita juga punya jalan, mungkin tidak sekompleks di luar pembuktiannya, tapi paling nggak kita menambah bukti bahwa produk itu vegan. Hanya vegan ya, Bu Elvi. Tetapi untuk natural dan organik, kemudian cruelty free itu tidak ada, Bu. Semuanya di luar sih, Bu. Jadi kalau memang sangat concern terkait dengan hal itu, sayang sekali di Indonesia belum ada, jadi harus keluar. Gitu sih Bu Elvi. Baik Bu, berarti hanya cuma penunjang testingnya ya Bu ya kalau di sini. Betul hanya penunjang testingnya. Jadi kalau melihat praktisnya atau teknikalnya, teman-teman sih hanya perlu melakukan review secara lebih detail sih. Mungkin menceklis tepatnya Bu Elvi ya. Oh ini udah punya sertifikatnya, ini ada. Jadi kita lebih pede mengklaim bahwa produk kita itu natural, organik ataupun vegan. Jadi sampai sekarang ya entah ini untung ataupun tidak untung ya. Mungkin ada untungnya kita tidak perlu izin mana-mana atau sertifikasi mana-mana, tetapi balik lagi kalau ini kan value-nya kan menghormati teman-teman konsumen nih Bu Elvi. Jadi paling nggak kita semakin banyak buktinya bahwa valid nih kita bilang produk kita itu vegan. Sayangnya sih belum ada sih Bu Elvi. Iya, tetapi walaupun disupport data pengujian kita bisa klaim ataupun bisa kasih penandaan labeling itu ya Bu ya. Sejauh saya bisa Bu, itu sudah sangat bukan sangat cukup, itu sudah cukup untuk mendukung klaim tersebut. Tetapi dengan melengkapi lebih banyak, Ibu akan semakin pede untuk bikin komunikasi yang sangat powerful ke konsumen. Gue vegan loh, udah disertifikasi di A, B, C, D gitu. Jadi kitanya lebih pede sebenarnya. Tapi kalau secara data, kecukupan data itu sudah cukup. Iya. Berarti saya ulangi lagi Bu ya, biar memastikan saya. Berarti cukup dengan supporting pengujian, kita bisa klaim dan kita bisa kasih penandaan vegan maupun organik gitu ya Bu ya. Betul Bu. Dipenuhin saja semua raw materialnya itu, dimintain aja Bu semuanya sertifikasinya ataupun deklarasinya. Tanpa harus register ke EcoCert atau ke PETA gitu Bu ya? Kalau finish product enggak Bu. Sebenarnya kalau Ibu mau ke PETA, ke EcoCert itu kan sebenarnya lebih meng-acknowledge ya Bu. Balik lagi bukan mandatory sih. Mungkin ada orang yang sangat concern dia harus pakai produk kosmetik yang terdaftar di PETA atau di EcoCert. Ada nggak ya? Ada aja sih mungkin ya Bu. Tetapi balik lagi ini saya sih menganggap Indonesia belum sampai segitunya Bu.
Tapi kedepannya sih kan kita nggak tahu Ibu 2-3 tahun ke depan mungkin akan semakin lebih disiplin untuk create claim. Pasti ada inilah Bu, ada perubahan, entah itu seperti apa, kita jaga-jaga aja sih Bu Elvi. Iya, karena logonya vegan EcoCert sama Cosmos kan beda kan Bu? Iya udah pasti. Ya makanya logo itu, kalau logo itu berkaitan dengan badan sertifikasi Bu, tidak berkaitan dengan validitas. Jadi mau logonya dari EcoCert, mau logonya dari Cosmos, bahkan cruelty free itu punya logo vegan juga, itu nggak ada hubungannya dengan validitas. Itu hanya mendeklar bahwa EcoCert mengakui bahwa produknya adalah natural ataupun organik ataupun vegan. Jadi nggak ada hubungannya, Bu. Jadi paling aman sebenarnya, paling aman itu ya jangan simbol yang berkaitan dengan badan organisasi sih. Mungkin hanya kata-kata vegan, 100% vegan, itu yang lebih common ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu Elvi. Baik, terima kasih. Semoga komunikasi atau misalkan berdiskusi itu bisa lebih menggali daripada jawaban-jawaban dari Ibu Tera ya. Ibu Tera, ada satu lagi nih Bu yang menarik dari Bapak Pramudia Bagus Dewangga. Perkenalkan, saya dari tim R&D PT Victoria Care Indonesia ingin bertanya. Tadi Ibu menjelaskan bahwa vegan itu 100% animal free testing. Nah, apabila diaplikasikan ke skincare atau kosmetik, apakah aman? Sedangkan di Indonesia yang kita ketahui, industri farmasi yang kosmetik kebanyakan menggunakan animal testing untuk uji produknya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau tadi vegan itu pasti non-animal testing, saya koreksi ya, karena belum tentu produk vegan itu non-animal testing. Karena bisa saja dalam pengembangannya derivatifnya ataupun ekstrak-ekstrak dari plant-based ini pada waktu pengujian entah itu untuk safety-nya, untuk pengujian efikasinya, dia menggunakan animal testing. Itu bisa saja. Tetapi kalau di Eropa, kemudian di Jepang, di Cina juga sudah dimulai bahwa semua produk-produk yang baru sekarang tidak boleh ada non-animal testing itu untuk kosmetik. Itu jadi balik lagi ke sumbernya. Kalau mungkin produk-produk yang dulu sekali pasti masih melakukan animal testing. Nah, terkait dengan tadi hubungannya dengan farma ya Mas Fauzi ya. Saya nggak nemu list. Oh ini ya. Ini saya coba baca lagi ya dari Pak Pramudia. Kemudian apabila diaplikasikan ke skincare dan kosmetik apakah aman? Nah, balik lagi Pak Pramudia, parameter keamanan itu bukan dari kata-kata vegan ataupun klaim vegan. Parameter keamanan itu cara pembuktiannya berbeda. Kalau vegan itu hanya berbicara bahwa tidak mengandung animal dan derivatifnya, tetapi kalau aman itu prosesnya jauh lebih kompleks. Harus melalui risk assessment, harus melalui review ingredients, bahkan nanti harus menghitung margin index amannya untuk kosmetik. Itu proses aman. Jadi sepanjang produk vegan yang melalui proses review keamanan secara proper itu sudah pasti aman. Jadi jawabannya kalau cuma label vegan itu bukan jaminan aman, tapi vegan yang sudah direview keamanannya itu pasti aman. Kemudian sedangkan di Indonesia yang kita ketahui industri farmasi dan kosmetik kebanyakan menggunakan animal testing untuk uji produknya. Sampai sekarang Pak Pramudia, kenapa di Indonesia masih boleh animal testing? Karena badan research di Indonesia masih banyak yang belum bisa menyediakan metode yang full non-animal testing. Itu kalau di Indonesia. Tetapi rata-rata kalau memang mau diklaim, apalagi mau diekspor keluar, itu akan menjadi masalah sih, karena akan diminta. Ini khusus untuk kosmetik ya. Kalau farma kan lain cerita. Kalau farma pasti masih menggunakan model non-animal animal testing, karena kan resikonya sangat beda ya dengan produk kosmetik. Jadi makanya di produk kosmetik cukup dengan non-animal testing karena secara metode itu sekarang sudah sangat banyak. Entah itu dengan metode silikum, kemudian 3D base cell itu udah sangat banyak sehingga kan periode pada waktu
akhirnya di-ban non-animal testing, di Eropa tuh butuh berapa tahun? Mungkin 10 tahun ada, karena mereka PR-nya melengkapi terlebih dahulu semua metodologi yang ada. Begitu metodologinya sudah lengkap, mereka baru mendeklar di-ban untuk animal testing. Sedangkan di Indonesia rasanya di Badan POM belum ada deklarasi terkait dengan non-animal testing. Seperti itu Pak Pramudia, semoga menjawab Pak. Baik, satu lagi Bu, pertanyaan menarik. Saya rasa kita cukupkan terlebih dahulu setelah pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan-pertanyaannya akan coba kami jawab via email. Kemudian, setelah itu Bapak dan Ibu kami rekomendasikan, karena saya lihat di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik, namun sayang sekali masih ada yang menggunakan username anonimus ya. Kita hanya sangat menghargai bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk membuka komunikasi yang lebih baik untuk mencantumkan nama dan instansinya. Ada pertanyaan terakhir Ibu dari Ibu Desi Liana. Seperti sebelumnya yang telah dijelaskan, bahwa kosmetik vegan memiliki umur produk yang pendek. Apakah dalam produk vegan boleh menggunakan preservatif sehingga umur produk menjadi lebih panjang, atau memang ada pembatasan penggunaan preservatif tersebut untuk produk yang dilabeli vegan? Silakan. Oke. Tadi kalau ingat vegan memiliki produk umur yang pendek, saya berbicara konteksnya tentang last kosmetik, karena mereka itu fresh ingredients diramu di tempat sehingga umurnya pendek karena dia tidak pakai preservatif. Kemudian apakah produk vegan boleh menggunakan preservatif? Sudah pasti boleh Bu. Kemudian pembatasan preservatif ini tidak ada hubungannya dengan vegan, tapi lebih ke arah compliance dengan aturan penggunaan preservatif untuk kosmetik. Jadi sepanjang preservatif yang digunakan masuk dalam list preservatif yang ada di Badan POM, kemudian konsentrasinya sesuai dengan yang ada di aturan kosmetik, itu sudah pasti boleh dipakai Bu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan vegan. Jadi preservatif ini lebih ke arah untuk kan tetap preservatif itu butuh ya untuk keamanan produk. Apalagi kalau mungkin produknya ingin dipakai dalam 1 tahun atau 2 tahun, udah pasti butuh nih preservatif. Itu kan menjamin keamanan juga karena ada potensi mikrobiologi di situ. Itu sudah pasti tetap boleh. Jadi nggak ada hubungannya dengan label vegan. Karena vegan tidak melihat ada preservatif atau tidak, tetapi mungkin vegan akan mencermati preservatif apa sih yang digunakan, bahannya apakah rasanya nggak ada ya preservatif yang mengandung animal ataupun derivatifnya. Jadi kalau vegan, kalau preservatifnya saya juga nggak tahu, mungkin ada teknologi terbaru. Kalau preservatifnya ternyata dalam tes dia mengandung animal ataupun derivatifnya, sudah pasti tidak bisa dilabelin vegan. Jadi balik lagi ini 2 konteks yang berbeda sih Bu Desi. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu Teresia. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Ibu Bapak yang telah menanyakan atau memberikan beberapa pertanyaan di kolom Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang memang segmented sudah bisa atau akan terjawab di materi selanjutnya. Jadi mohon maaf tidak kami pilih di pertanyaan hari ini atau di sesinya Ibu Teresia ini. Izin menyimpulkan Ibu, sebelum menutup daripada sesi materi pertama kita kali ini, kita bisa simpulkan bahwasanya dari penjelasan Ibu Teresia tadi, kalau kosmetik sudah dikategori, kalau satu bahan atau produk sudah dikategorikan sebagai kosmetik, pasti sudah memenuhi standar keamanan. Yang kedua, kita juga bisa menyimpulkan atau mengetahui bahwasanya gunakan simbol vegan itu penggunaannya harus diikuti oleh proses sertifikasi dari lembaga yang mengeluarkan simbol tersebut. Jadi tidak asal menggunakan label vegan seperti itu. Yang ketiga, perbedaan kita juga bisa tahu ya apa namanya dari materi Ibu Teresia tadi, perbedaan produk dengan logo vegan dan juga ada yang menggunakan logo cruelty free. Nah, sebelum menutup daripada sesi kali ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di sini melalui email yang akan kami kirimkan kepada Ibu Bapak sekalian untuk Mas menutup. Ozi, sorry saya potong. Apakah pada waktu nanti next presentasi saya bisa bantu jawab di kolom Q&A? Boleh Ibu. Oh, boleh. siap. Terima kasih Nanti sekali. saya coba jawab ya. Oke, terima kasih Ibu atas kesediaannya.
Untuk menutup, saya nih punya sedikit pantun nih buat Ibu nih. Pantunnya saya buat dadakan barusan. Mudah-mudahan berkenan ya Ibu ya. Pergi ke Solo membeli batik, mampir ke pantai menanam mangrove. Bicara tentang natural and organic kosmetik, yuk kita cermati apa kata Skin Pro. Asik, cakep Mas. Thank you Terima Mas kasih. Oji. Ya, sama-sama. Dan kita pagi hari ini yang akan relate dengan materi pertama dan materi kedua dan materi ketiga selanjutnya terkait testing dan juga sertifikasi daripada produk kosmetik vegan. Ini dari tadi teman-teman banyak sekali yang bertanya tentang sertifikasi produk vegan. Nanti pastikan teman-teman tidak keluar dari webinar ini karena akan ada pemateri yang luar biasa juga akan menjelaskan lebih komprehensif. Saya tutup sementara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Teresia Sinandang yang telah memberikan materi dengan luar biasa. Kita berikan aplaus kepada Ibu Teresia. Ya, terima kasih. Mungkin Ibu ada closing statement dan bisa ditutup, silakan. Oke, closing statement ya. Sebenarnya closing statement udah ada di slide, Mas Oji. Mungkin lebih relate sebenarnya dengan teman-teman industri, lebih ke arah mari kita lebih aware dengan apa yang kita klaim, kita lebih responsibel dan kita jangan asal klaim. Karena jadinya kalau kita asal klaim, itu yang membedakan kita dengan produk-produk yang nggak valid klaimnya. Jadi semakin banyak bukti yang kita bisa create, produknya menunjukkan quality yang lebih baik daripada yang lain. Itu aja. Thank you Mas Oji.